Yo sahabat sektor 7, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Night of the Goblin ya guys. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya diceritakan bahwa karena Goyo yang menipu Siwo dengan mengulurkan tangan untuk bersalaman, namun malah menyerangnya duluan, Siwo pun melakukan gulat goblin yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini dilakukannya kepada Goyo. Siwo menggunakan sisa 60% kekuatan siluman tanpa sisa sedikit pun. Dan untuk pertama kali melakukan gulat goblin dengan niat dan kesadaran penuh. Tanpa keraguan, dengan tekad dan keyakinan dalam serangannya. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun membanting Goyo menggunakan jurus gulat goblin pembalik gunung. Lalu pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah menggunakan seluruh sisa kekuatan silumannya untuk melakukan gulat goblin, Siwo pun merasa bahwa tubuhnya saat ini gemetaran. Kemungkinan karena dia kehabisan kekuatan siluman. Karena kejadian tersebut, saat ini Siwo untuk sementara tak bisa memulihkan luka dan mengembalikan staminanya akibat dari dirinya yang memakai hampir seluruh sisa kekuatan silumannya. Jika pertarungan akan berlanjut, maka kemungkinan peluang Siwo melanjutkan pertarungan lagi hampir tidak ada. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Goyo pun sudah berdiri di depan Siwo. Dia berujar bahwa Siwo bersikap tenang di saat-saat terakhir sebelum menggunakan sisa kekuatan silumannya untuk melancarkan satu serangan terakhir. Insting bertarung Siwo merupakan insting alami yang luar biasa. Jika perbedaan kekuatan siluman antara dirinya dengan Siwo lebih kecil, mungkin Goyo tak akan berkutik dan menjadi mangsa dari Siwo. Dan diketahui bahwa sebelum terbanting oleh Siwo, dia sudah memakai sihir murni Arctic Tushita, yaitu sihir yang bisa digunakan untuk menyerang ataupun bertahan dengan cara mengendalikan serta membekukan air yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Goyo pun bertanya kepada Siwo, apa kata-kata terakhir yang ingin diucapkan oleh Siwo. Menjawab pertanyaan tersebut, Siwo pun mengatakan jika tak ada kata-kata terakhir yang ingin diucapkan olehnya. Kalaupun ada kata-kata terakhir, pasti bukanlah untuk Goyo. Karena sejak awal Siwo memang berniat untuk menghabisi dan memangsa Goyo. Jadi saat ini dirinya sudah mendapatkan perlakuan yang setimpal. Namun Siwo belum menyerah dan berdiri bersiap untuk bertarung lagi. Sambil menambahkan bahwa kalau Goyo menunggu Siwo untuk memohon-mohon agar diselamatkan, maka ini masih terlalu awal. Dari mata Siwo terlihat masih memancarkan semangat yang luar biasa. Entah sudah menemukan celah dan peluang untuk menyerang atau hasrat bertarung dari spesies goblin yang mulai bangkit tanpa disadari oleh Siwo. Melihat semangat Siwo sambil menghela nafas, Goyo pun berujar bahwa Siwo pandai saat berbicara, padahal untuk berdiri saja sudah kewalahan. Dan sambil mendekati Siwo, Goyo pun sambil tersenyum menepuk pundak Siwo dan berujar bahwa Siwo telah lulus. Bahkan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Siwo tadi melampaui ekspektasinya.
Semangat juang Siwo juga sangat luar biasa. Melihat kelakuan dan yang dikatakan oleh Goyo tersebut, Siwo pun bingung dan bertanya-tanya. Kemudian Goyo pun menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menguji apakah Siwo pantas untuk didukung olehnya atau tidak. Karena tak ada gunanya jika ingin mendukung seseorang yang tak punya potensi menjadi Raja Siluman. Sambil menepis tangan Goyo, Siwo pun menyangkal ucapan Goyo dengan berujar padahal baru saja dia mengatakan alasan yang membuat Siwo tak boleh menjadi Raja Siluman. Namun sekarang mengatakan hal yang sebaliknya. Goyo pun menanggapi bahwa itu adalah fakta. Jika Siwo memang tak boleh menjadi Raja Neraka karena semua siluman saat ini sudah menantikan terpilihnya Raja yang baru. Namun sebenarnya dirinya tak begitu menantikan malam para siluman. Karena sejak kecil, dahulu dirinya tak menyukai keributan yang sering terjadi di dunia siluman. Mereka saling menggigit dan meraung hanya karena masalah sepele. Dan dirinya tak mengerti kenapa hal itu dianggap sebagai sebuah keharusan. Dibandingkan dengan dunia siluman, Goyo menambahkan bahwa di dunia manusia jauh lebih tenang dan lebih santai. Memang ada manusia-manusia yang senang membuat keributan. Tapi setidaknya di dunia manusia dirinya bisa memilih cara hidupnya sendiri. Dan juga lebih menyukai spesies manusia yang bisa menikmati waktu bersantainya. Seperti komik, game, novel, dan film. Hal itu tak bisa ditemukan di dunia siluman. Jadi daripada memangsa manusia, lebih baik menikmati hal-hal yang tak ditemukan di dunia siluman. Jika film, novel, komik, dan game tak ada lagi, dan hiburan-hiburan seperti sejenis itu sudah hilang dari dunia manusia, maka itulah tragedi yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal itu, Siwo pun memahami maksud dari ucapan Goyo. Dan dia berujar bahwa tak perlu repot-repot untuk mendukung Siwo. Dan menyuruh Goyo untuk menjadi Raja Siluman saja. Namun Goyo langsung menjawabnya dengan cepat jika dia tidak mau. Walaupun dia punya peluang paling besar di antara para siluman lain di Semenanjung, tapi bisa atau tidaknya dia menjadi raja ada hal yang lebih merepotkan. Semua kandidat yang akan maju ke festival adalah keluarga yang memiliki sejarah panjang termasuk dengan keluarganya. Pada dasarnya mereka memiliki bakat warisan. Akan tetapi cara penggunaan sihir murni yang optimal yang diwariskan oleh leluhurlah yang lebih unggul. Sihir murni dengan kekuatan yang sama pun tetap akan kalah dengan sihir yang sudah dipupuk dan diwariskan selama ribuan tahun. Jika di dunia manusia diistilahkan sendok emas, istilah yang mengacu kepada orang yang terlahir di keluarga kaya. Siwo pun menanggapinya dengan berujar bahwa keluarga siluman bisa dibilang seperti keluarga konglomerat yang mewariskan sendok emas. Dan ada semacam tekanan juga dari keluarga seperti itu kepada penerusnya. Menjawab hal itu, Goyo pun berujar bahwa secara halus bisa dikatakan seperti itu. Namun lebih tepatnya disebut paksaan yang mengancam nyawa. Saat ada anak yang terlahir dengan bakat yang bagus, seluruh keluarganya akan langsung menggadang-gadangnya untuk menjadi Raja Siluman. Goyo juga menambahkan bahwa dirinya tak punya pilihan. Begitu menjadi perwakilan keluarga, dirinya dipaksa untuk bersumpah agar memprioritaskan keuntungan untuk keluarganya. Jika tidak, maka dirinya akan dihabisi dan diganti dengan perwakilan lainnya. Mendengar hal itu, Siwo pun agak prihatin karena ternyata Goyo dimusuhi oleh keluarganya sendiri.
Kemudian dengan semangatnya, dia berujar jika Siwo berbeda dengan dirinya. Karena Siwo memiliki bakat warisan dari darah keturunan yang unggul. Lalu, tak terikat dengan keluarga atau golongan manapun. Ditambah lagi, Siwo memiliki tujuan dan motivasi yang kuat untuk menjadi Raja Siluman. Jadi dia berharap Siwo harus bisa melakukannya, yaitu menjadi Raja Siluman. Menanggapi hal itu, Siwo pun berujar bahwa dia harus memikirkannya dahulu. Karena semua kejadian hari ini terjadi secara tiba-tiba. Namun tiba-tiba Solmi pun datang dan langsung menyerang Goyo dari atas dan membuatnya terlempar jauh menggunakan sihir murni bulu angin. Melihat hal itu, Siwo pun berusaha untuk menghentikan tindakan Solmi. Namun Solmi menanggapi hal itu dengan berkata bahwa serangan itu tak akan menggores Goyo sama sekali. Dan karena takut mendengar makian Solmi, dia sepertinya sudah kabur jauh. Menanggapi yang dikatakan oleh Solmi, Siwo pun menanyakan siapakah identitas sebenarnya dari Goyo. Dengan ekspresi yang serius, Solmi pun berujar bahwa orang yang baru saja ditemui oleh Siwo itu bukanlah Goyo yang sebenarnya, karena dia memiliki kepribadian ganda. Setelah itu diberitahukan bahwa kura-kura hitam konon adalah ular dan kura-kura yang bergabung menjadi satu. Namun jika ditelusuri lagi, asal-usulnya mereka hanya berasal dari kura-kura biasa. Namun pada zaman dahulu ada seseorang yang jenius mengetahui prinsip yin dan yang. Lalu dia memisahkan kedua energi yin dan yang itu ke dalam kekuatan silumannya. Setelah mendapatkan kekuatan siluman dengan kekuatan yin murni, dia terlahir kembali sebagai binatang dewa. Itulah kura-kura hitam pertama yang muncul di dunia ini. Lalu Solmi pun melanjutkan ceritanya saat mereka berdua sudah berada di rumah Siwo. Solmi melanjutkan bahwa para keturunan kura-kura hitam terlahir dengan kemampuan yang terbatas. Dan untuk menjadi kura-kura hitam seutuhnya, mereka harus melalui latihan yang sangat berat. Proses itu memberikan efek samping, yaitu kepribadian ular yang baru saja Siwo hadapi. Siwo pun menanggapinya dengan santai dan berujar bahwa secara keseluruhan dia tak terlihat seperti orang yang jahat di mata Siwo. Solmi pun membenarkan kata-kata Siwo. Namun masalahnya dia juga menjadi tak punya perasaan. Dia impulsif dan bertindak sesuka hatinya. Dan dengan candaan anehnya itu sudah beberapa kali dia merugikan sekitarnya. Pada dasarnya kepribadian ular muncul dari ekstraksi energi yin. Kemungkinan karena itulah dia memiliki sifat bawaan yang dingin dan tenang. Dan ular akan sangat patuh pada kepribadian utamanya yaitu kura-kura. Dan ular menjadi kepribadian yang menopang serta memiliki kemampuan analisis dan strategi yang baik. Tapi pada kasus Goyo, kepribadian ular sudah kacau sejak awal. Selain sifatnya yang aneh, dia juga mampu mengendalikan tubuh Goyo sesuka hatinya. Dari dulu sudah sering muncul dan membuat onar sesuka hatinya. Karena itulah meski Goyo terpilih menjadi perwakilan keluarganya, tetap banyak orang yang menentangnya. Bahkan dia diolok-olok sebagai kura-kura hitam gadungan atau semacamnya. Untungnya, dia mempunyai kemampuan yang bagus hingga bisa membungkam orang-orang yang menentangnya. Setelah bicara panjang lebar, Solmi pun menanyakan apakah Siwo sudah selesai berkemas. Jika sudah, mereka bisa langsung kembali ke dunia siluman. Solmi juga mengatakan agar Siwo tak usah khawatir,
karena jika mereka terlambat, maka tak akan ada apa-apa yang terjadi kepada Siwo. Akan tetapi, Siwo mengatakan bahwa dia bukan khawatir dengan hal itu, melainkan khawatir dengan kerusakan yang terjadi di rumahnya. Karena dia akan pergi selama 1 bulan, pasti ibunya akan khawatir jika melihat hal itu. Kemudian tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berujar bahwa Siwo tak usah mengkhawatirkan hal itu. Solmi dan Siwo pun kaget mendengar suara itu. Ternyata suara itu adalah suara kakek Mangte. Dia menambahkan jika besok pasti akan diperbaiki, karena ada orang-orang yang bertugas untuk menangani hal-hal seperti itu. Dan kakek Mangtai pun menyuruh Solmi untuk kembali, karena dirinya ada hal yang perlu dibicarakan dengan Siwo. Solmi pun menjelaskan bahwa mereka terlambat karena ada sesuatu insiden. Akan tetapi kakek Mangtai menyelanya karena dia sudah tahu semuanya. Namun Solmi tak seharusnya di sini karena ada yang harus dia bicarakan bertiga dengan Siwo. Solmi dan Siwo pun kaget karena mendengar hal itu. Lalu kakek Mangtai menambahkan bahwa sebenarnya kunjungan mendadak seperti ini memang kurang sopan. Tapi ada 1 orang lagi yang perlu disambut oleh Siwo. Kemudian Siwo pun berjalan keluar dan mendengar seseorang berujar, "Jadi para manusia hidup di tempat seperti ini. Tidak buruk juga." Ternyata tamu satunya adalah Solhwa yang berkunjung. Kemudian Siwo pun bingung dan menanyakan apa Solhwa juga memiliki kesempatan keluar seperti dirinya kepada kakek Mangtai. Akan tetapi Solhwa pun menanggapinya dengan berujar bahwa dirinya tak perlu dikasihani dengan diizinkan ke dunia manusia selama 1/4 hari dalam setahun. Karena dirinya tak ada niatan untuk datang ke dunia manusia dengan kondisi seperti itu. Tiba-tiba saja dirinya diseret datang ke sini. Kemudian dengan kesal dia menambahkan dengan berbicara kepada kakek Mangtai, di mana Solhwa menurut saja karena akan diberi penjelasan jika mengikuti kakek Mangtai ke sini. Jadi Solhwa meminta kakek Mangtai untuk segera menjelaskannya sekarang. Mendengar hal itu, kakek Mangtai pun akan menjelaskannya. Yang pertama, dia akan mengatakan kejadian malam ini. Tepat setelah matahari terbenam, ada sekitar 50 roh jahat yang bermunculan dari distrik Socho, kota Seoul. Mereka semua dikendalikan oleh seseorang untuk menyerang para manusia. Setelah diselidiki, ternyata mereka menggunakan cara yang serampangan dan tak ada tanda-tanda mau menyembunyikan diri. Jadi dirinya menduga jika dia akan memancing Solmi keluar dan menargetkan Siwo. Namun selain itu, mereka mempunyai tujuan lain. Setidaknya malam ini keseluruhan ada 200 orang manusia yang hilang di wilayah Seoul dan ibu kota. Jumlah itu merupakan jumlah yang terlapor di tempat yang bernama kantor polisi yang dimiliki oleh para manusia. Akan tetapi jumlah yang sebenarnya kemungkinan ada lebih dari 500 orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh kakek Mangtai, Solmi, Siwo, dan Solhwa pun kaget. Kemudian Solmi pun menimpali, jika hal itu terjadi, berarti pelakunya pasti bukan 1 atau 2 orang saja. Setidaknya harus ada 5 orang atau lebih yang bergerak secara berkelompok. Jika memeriksa daftar tersangkanya, mereka pasti bisa ditangkap. Akan tetapi, kakek Mangtai menjelaskan bahwa hal itu memang benar jika yang melakukan perbuatan ini siluman dari Semenanjung. Mereka pasti mudah untuk ditangkap. Akan tetapi,
Beberapa jejak yang didatangi oleh kakek Mangtai malam ini menunjukkan kenyataan yang tak menyenangkan. Jumlah tepatnya memang tak bisa dihitung. Namun ada banyak sekali siluman yang datang dari wilayah lain. Jika mereka berbuat onar di wilayahnya sendiri, mereka akan mudah tertangkap. Karena itulah mereka mulai memburu di semenanjung yang sulit untuk dideteksi. Jika tak segera menangkap dan menghukum mereka, maka mereka akan terus melakukan perburuan selama 6 bulan sebelum festival digelar. Kakek Mangtai juga menambahkan bahwa siluman yang memiliki tekad dan kemampuan untuk menjaga dunia manusia. Dalam kasus ini, dirinya ingin mengajukan Solhwa dan Siwo soal ujian kualifikasi yang akan mereka ikuti 1 bulan ke depan. Jika Siwo dan Solhwa menyanggupi, maka mereka akan diberi ujian itu sekarang juga dengan cara yang berbeda, yaitu cari dan habisi mereka yang telah menyusup ke semenanjung. Itulah tugas untuk kalian berdua. Carilah dengan secepatnya dan habisi secepatnya, ujar kakek Mangtai dengan serius dan tegas. Itulah akhir episode kali ini ya guys. Terima kasih sudah menonton dan mendukung Mimin. Jumpa lagi minggu depan dan bye-bye.